Saudara-saudari yang terkasih, APP bukan hanyalah kegiatan yang rutin untuk kita lakukan, tetapi menjadi momen penting untuk melihat kembali bagaimana kita menjalani iman kita. Tema APP tahun itu adalah umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Melalui tema ini, kita diajak untuk belajar PK untuk Tuhan dan sesama. 2. Saling menguatkan dalam perjalanan iman kita. Dan ketiga, serta berani menunjukkan iman melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas 4 subtema APP yang saling berhubungan dan juga mengajak umat untuk dapat menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di gereja, keluarga, atau bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tema yang pertama yaitu umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Atau dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 sampai 12. Pada tema pertama ini, kita diajak untuk lebih memperkuat hidup dalam persekutuan dan kepedulian kepada sesama. Dalam Injil ini, Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya, saudara-saudari, kita harus tetap bersatu dengannya agar dapat berbuah dalam kehidupan. Persekutuan bukan berarti bersama dalam kasih. Kebersamaan tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi juga saling peduli, saling membantu, dan saling menguatkan. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Kasih itu lahir dari persatuan yang kuat dan sukacita dalam hidup bersama. Yang saya lihat di lingkungan Santo Bonaventura, umatnya sudah bersekutu dan peduli terhadap sesama yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Umat lingkungan Santo Bonaventura sudah menjalankan tema yang pertama ini walaupun belum semua yang melakukan. Tema yang kedua yaitu umat Katolik meningkatkan pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tema ini mengajak umat untuk mewartakan Injil melalui hidup sehari-hari dengan cara berdialog, menghargai sesama, dan menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat. Dalam Injil ini, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ia memberi perintah untuk mewartakan, membaptis, dan mengajarkan, serta menegaskan bahwa Ia akan selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Pewartaan ini bukan hanya tugas para rasul, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Di lingkungan Santo Bonaventura, saya sudah melihat banyak umat yang menjadi pewarta Injil dalam kehidupan sehari-hari karena mereka semua aktif dalam hidup menggereja. Tema yang ketiga yaitu umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Tema ini mengajak umat untuk aktif dalam liturgi, mendengarkan sabda Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga gereja benar-benar menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam Injil ini, Yesus menegaskan bahwa rumah Allah adalah tempat kita untuk berdoa dan tempat kita untuk mendengarkan sabdanya. Hal ini mengingat kita bahwa liturgi adalah perjumpaan dengan Tuhan, di mana umat dipanggil untuk mendengarkan, berdoa, dan terlibat aktif. Namun, dalam kehidupan umat, masih ada yang kurang fokus pada saat ibadah dan belum sungguh-sungguh menghayati makna liturgi.
Mereka masih ada yang fokus dengan dunia mereka. Mereka ada yang fokus dengan HP atau berbicara dengan sesamanya. Melalui tema ini, saudara-saudari, kita diajak untuk lebih serius dalam mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti liturgi, sehingga gereja benar-benar menjadi tempat kita untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Tema yang keempat yaitu umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Dalam Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Tema ini mengajak umat untuk memiliki kasih yang terbuka bagi semua orang, peduli terhadap sesama. Tema ini mengajak umat untuk memiliki kasih yang terbuka bagi semua orang, peduli terhadap sesama, dan berjalan bersama dalam semangat persatuan. Dalam Injil ini, perempuan Siro-Fenisia menunjukkan iman yang teguh hingga Yesus mengabulkan permohonannya. Hal ini menegaskan bahwa kasih Tuhan terbuka bagi semua orang tanpa membedakan siapapun kita umatnya. Karena itu, umat Katolik, kita dipanggil untuk saling menerima, peduli, dan hidup dalam kebersamaan, serta berjalan bersama dalam semangat saling mendengarkan. Sebagian umat sudah mulai menunjukkan sikap peduli dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada juga saudara-saudari yang belum kurang terbuka dan sepenuhnya menerima perbedaan. Karena itu, saudara-saudari, kita sebagai umat beriman perlu belajar untuk saling menghargai, peduli, dan membangun kebersamaan tanpa membeda-bedakan sesama kita. Baiklah saudara-saudari, dari hasil observasi, fasilitator dalam kegiatan ini sudah menyampaikan materi dengan cukup baik dan terarah. Fasilitator mampu mengaitkan keempat tema ini dengan kehidupan nyata umat di lingkungan Santo Bonaventura, sehingga umat dapat lebih mudah memahami dan merefleksikan pengalaman hidup mereka masing-masing. Selain itu, penggunaan kitab suci dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, namun tetap mendalam, sehingga umat dapat dengan mudah memahaminya. Fasilitator juga memberikan kesempatan kepada umat untuk berbagi pengalaman mereka atau sharing, walaupun partisipasi umat masih perlu ditingkatkan. Sedikit saran yaitu ke depannya fasilitator bisa menggunakan metode yang lebih interaktif agar seluruh umat dapat terlibat aktif dalam proses sharing dan refleksi. Dari keempat tema ini, saudara-saudari, dapat ditegaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui persekutuan, pewartaan, liturgi, dan kasih merupakan salah satu kesatuan yang harus dihidupi oleh kita. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk membangun sikap peduli dan saling memperhatikan dalam kebersamaan, lebih aktif terlibat dalam kehidupan gereja, membuka diri dan menghargai sesama tanpa membeda-bedakan, berani mewartakan iman melalui sikap dan tindakan nyata kita sehari-hari. Dengan demikian, kita sungguh menjadi umat yang hidup dalam kasih dan berjalan bersama sebagai satu keluarga dalam Kristus. Sebagai penutup, dapat kita sadari bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan, pewartaan, liturgi, dan kasih merupakan salah satu kesatuan yang harus kita hidupi bersama. Semoga melalui tema APP 2026 ini, kita semakin bertumbuh dalam iman
dan mampu menghidupinya dalam kebersamaan doa dan tindakan nyata kita. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.